Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Come on, that's good. Sebab kau yang layak dipuja. Come on, come on. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, dalam berkat anugerah Tuhan. Sepanjang minggu kita sudah lewati, kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia penolong kita, Dia yang selalu ada di samping kita. Bahkan tangan kasih-Nya tetap memegang kita, menuntun langkah-langkah kita, sehingga kita boleh ada lagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat, dan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Come on, clap your hands together. Mari pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita siap untuk beribadah hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita berikan waktu ini beberapa menit ke depan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita tanggalkan dulu segala apa yang ada dalam pikiran kita, beban kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau beri waktu ini buat Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita rindu untuk dilawat oleh Tuhan. Biarlah lewat ibadah ini kita semua mendapatkan berkat daripada Tuhan. Berkat kekuatan iman, pertumbuhan iman, supaya benar-benar iman kita bertumbuh. Sebelum kita masuk dalam ujian, mari kita membuka ibadah ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan buat waktu yang Engkau berikan hari ini untuk kami duduk diam di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Kami mau memberikan hidup kami, waktu kami untuk duduk diam di kaki-Mu Tuhan, memuji menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, membuka hati kami untuk mendengar firman Tuhan, sehingga ada kekuatan baru kami boleh nikmati bersama dengan Engkau. Ada pengharapan yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan buat kami saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan kami, ampuni segala kesalahan kami, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji menyembah Engkau, dan menerima berkat firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua, biarlah ibadah kami ini boleh jadi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Oh,
tersembunyi, lebih dari kata, Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan, penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Allah yang setia, Yesus yang setia. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Kau Tuhan, penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Puji Tuhan, masih ingat tema firman Tuhan bulan September ini? Bahwa iman kita harus selalu bertumbuh. Iman adalah benih yang harus selalu bertumbuh. Dan kita sudah belajar bagaimana iman itu bertumbuh, ya, dari biji sesawi yang kecil. Seperti biji sesawi yang kecil, dia bertumbuh menjadi seperti pohon, menjadi sebuah pohon, ya, dan terus bertumbuh lagi, ya, menjadi iman yang sempurna, iman yang dewasa. Nah, bagaimana iman kita bertumbuh? Maka dikatakan firman Tuhan bahwa iman kita akan bertumbuh lewat firman Tuhan, ya, lewat mendengar firman Tuhan, lewat ketaatan akan firman Tuhan, dan tentunya itu didasari dengan kasih, ya, kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, sulit untuk kita mau mendengar suara Tuhan, apalagi taat kepada firman Tuhan. Ya, dan saya percaya ketika kita mulai mempraktekkan firman ini, ya, ketika kita punya kerinduan untuk iman kita bertumbuh, ya, bukan cuma menjadi benih saja yang disimpan, tetapi benih itu tertanam di tanah hati kita yang sungguh terbuka, yang mau mendengar firman Tuhan, yang mau taat kepada firman Tuhan, karena kita mengasihi Allah, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, hari ini
saya akan bicara bahwa iman bertumbuh dari perkataan, dari ucapan, ya, dari berkata-kata, dari mengucapkan kata-kata, ya, dari berkata-kata dan mengucapkan. Dan tentunya yang kita perkatakan adalah firman Allah, ya. Jadi iman bertumbuh. Kalau kemarin kita udah belajar, iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan atau mendengar suara Tuhan. Iman kita bertumbuh dengan taat kepada firman Tuhan. Mendengar itu sama dengan melakukan, mendengar dan melakukan. Nah, itu taat, ya. Lakukan firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan, ya. Nah, hari ini iman kita bertumbuh dengan perkataan, ucapan akan firman Allah, ya. Di dalam Markus 11, ya, Markus 11 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Lebih baik saya baca dari ayatnya yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu." Haleluya. Ya, ayat 22, 23 saya ulangi lagi. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Ya, iman bertumbuh dari berkata-kata atau dari ucapan. Ya, apa maksudnya? Ya, di dalam Markus ini khususnya dalam ayat 22, perhatikan bahwa Yesus mengajar kepada murid-muridnya dengan berkata, "Percayalah kepada Allah." Ya. Apa artinya percayalah kepada Allah? Apa arti perkataan Yesus, percayalah kepada Allah? Ya. Kalau kita melihat ini ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya ketika Yesus meninggalkan Betania. Dan dikatakan saat perjalanan itu Yesus merasa lapar, ya. Dan ketika itu dia melihat ada pohon ara, ya. Dan dia menghampiri pohon ara itu, ya. Dia berpikir bahwa kali-kali pohon ara itu ada buahnya, lumayan ya. Kalau ada buahnya kita bisa makan buahnya, ya. Tetapi ketika Yesus sampai ke tempat itu, ke tempat pohon itu, dia melihat dan dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan buah di situ, ya. Dan ketika Yesus tidak mendapatkan buah pada pohon ara itu, maka dia langsung mengutuk pohon ara itu, ya, dengan berkata, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ya. Artinya kalau saya boleh artikan, mulai hari ini engkau tidak akan mengeluarkan buah. Ya, dan betul. Ya, bukan tidak saja mengeluarkan buah, tapi dikatakan pohon itu besoknya ketika murid-murid dan Yesus lewat di situ, murid-murid lihat, loh, ini pohon ara yang kemarin itu loh, sekarang sudah kering. Ya,
Lalu dikatakan maka teringatlah Petrus akan perkataan Yesus yang terjadi pada kemarin itu, bahwa betul Yesus mengutuk pohon ara itu. Nah, ketika mereka lihat dan dikatakan Petrus, dan dia bertanya, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Lalu Yesus menjawab, "Percayalah kepada Allah." Ya, artinya apa? Ya, artinya Yesus mengajar murid-muridnya untuk lihat kembali kepada perkataannya waktu itu, kemarin itu, kepada pohon ara itu. Ya, percayalah kepada Allah. Artinya milikilah iman Allah. Ya, milikilah iman Allah. Ya. Jadi pertama bertumbuh dalam berkata-kata dengan ucapan. Yang pertama kita harus memiliki iman Allah. Ya. Memiliki iman Allah. Iman Allah adalah iman yang diucapkan. Ya. Iman yang diucapkan seperti apa yang dikatakan oleh, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ya. Dengan kata lain, mulai hari ini engkau tidak akan berbuah. Mulai hari ini engkau mati. Ya. Ya. Dan itu terjadi. Ya. Dan Yesus ingin mengajar murid-murid Yesus supaya mereka memiliki iman Allah. Ya. Artinya iman yang diucapkan, ya. Seperti Allah. Ya, ingat ketika Allah menciptakan dunia ini, menciptakan bumi ini, ya. Itu dikatakan di dalam Kejadian 1, di waktu penciptaan dikatakan berfirmanlah Allah. Ya, setiap kali dia mau menciptakan sesuatu, berfirmanlah Allah. Jadilah, seperti contoh, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya. Jadilah cakrawala, maka jadilah cakrawala. Jadi itu iman Allah, itulah iman yang diucapkan, perkataan. Ya, itu jadi. Ya. Jadi Yesus ingin mengajar kepada murid-muridnya supaya mereka memiliki iman Allah, yaitu iman yang diucapkan. Ya, dia katakan percayalah kepada Allah. Ya, jadi percayalah. Ingat kemarin kamu udah lihat, percaya itu iman Allah, iman yang diucapkan. Ya, kalau kamu punya keyakinan, percaya, ucapkan firman Allah itu jadi. Ya, jadi kita lihat itu iman Allah, iman yang diucapkan. Ya, iman yang diucapkan. Ya, seperti iman Allah itu iman yang diucapkan. Jadilah terang, maka terang itu jadilah cakrawala, maka jadilah cakrawala. Ya, jadilah laut, jadilah daratan. Ya, maka itu jadi. Lalu jadilah benih-benih tumbuh, pohon-pohon, maka jadi. Ya, jadilah penerang. Ya, benda-benda penerang, maka jadilah matahari, bulan, bintang, itu jadi. Ya. Jadilah ikan yang hidup di air, dan jadilah burung-burung, maka itu jadi. Itu dengan perkataan. Jadi berkata-kata, iman itu bertumbuh dengan perkataan, apa yang kita katakan. Nah, itulah iman Allah, iman yang diucapkan. Ya, itu yang harus kita miliki. Ya, kita mau bertumbuh dalam iman kita. Ya, kita bertumbuh lewat atau dari berkata-kata, dari mengucapkan firman Allah. Nah, itu yang Yesus ajarkan kepada, percayalah kepada Allah. Itu yang pertama. Artinya milikilah iman Allah seperti saya tadi kemarin itu katakan kepada pohon itu. Hanya berkata, ya, hanya berkata, mulai hari ini jangan ada lagi seorang makan buahmu untuk selama-lamanya. Berarti mati. Ya, hitam kutu, kau akan mati. Ya, tidak akan tumbuh, kau akan mati. Tidak akan mengular dan tidak akan mengeluarkan buah. Ya, itu jadi. Dan Yesus mau mengajar murid-muridnya supaya mereka memiliki iman seperti itu. Ya, iman Allah, iman yang diucapkan. Yang kedua,
Ya. Ucapkan apa yang dikatakan Allah. Ucapkan apa yang dikatakan Allah atau firman Allah. Jadi iman yang diucapkan adalah iman yang lebih tinggi dari iman yang meminta. Ya, kita minta kan, dikatakan mintalah. Ya, kita minta, Tuhan, ya, saya mau rumah. Kita doa dengan iman jadi. Tapi iman dikatakan dengan ucapan, dengan kata-kata, ya, diucapkan, ya, itu lebih tinggi daripada iman yang meminta. Karena ini langsung diucapkan, ya, diucapkan jadi loh. Seperti imannya Allah. Allah ingin ciptakan terang, maka jadilah terang, ya. Jadikan firman-Nya, jadilah cakrawala, maka terjadilah cakrawala. Ya, itu diucapkan luar biasa. Ya, ayat 23, perhatikan ayat 23. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Ya, Yesus juga mengajar. Kedua dikatakan, barang siapa berkata kepada gunung ini, ya, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ya, barang siapa berkata, artinya ucapkan apa yang dikatakan Allah. Ucapkan apa yang dikatakan firman Allah dalam kehidupan kita. Ya, jadi perkatakan atau ucapkan apa yang dikatakan Allah atau firman-Nya dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya, di dalam Amsal 4 ayat 20 dan sampai 22 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ya, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Perhatikan di sini dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, perhatikanlah firman Tuhan. Arahkanlah telingamu kepada ucapan firman Tuhan. Haleluya. Ya, perhatikan perkataan firman Tuhan. Jadi dengar baik-baik. Perhatikan perkataan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ucapan firman Tuhan. Ya, dan janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah. Jadi itu firman itu ada di dalam hati kita, ya. Karena firman itulah yang menjadi kehidupan bagi kita yang mendapatkan firman itu, ya. Jadi ketika kita memperhatikan perkataan firman Tuhan, ya, mendengarkan ucapan firman Tuhan, ya, kita sudah belajar mendengar dan melakukan, ya. Jadi apa yang kita terima dari firman, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, apa yang diperkatakan firman Tuhan, itu tertanam dalam kehidupan kita, ya. Dan ketika itu kita ucapkan, ya, itu mendatangkan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Dikatakan sini, kalau kita mendapat firman Allah dan mengucapkannya, maka firman itu menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi kita. Artinya, iman mulai bertumbuh saat kita berkata apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan oleh firman. Ya, perkatakan. Ya, kalau firman katakan jangan takut. Ya, kalau Tuhan katakan jangan takut. Ketika kita dalam ketakutan, ya, Tuhan katakan jangan takut, ya, perkatakan jangan takut, aku tidak takut, aku tidak takut. Itu perkatakan firman itu, ya. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, ya, aku tidak khawatir. Ketika kesusahan, kesulitan datang, katakan aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, aku tidak khawatir. Itu perkatakan firman yang kita dengar, ya, yang kita baca, ya. Sini dikatakan perkatakan, ya. Itu iman Allah.
perkatakan itu dan jadi. Ya, jadilah seperti apa yang kita katakan. Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, ayat ini mengatakan tentang sekelompok orang-orang suci yang telah mengalahkan iblis. Ya, dengan apa? Dengan perkataan firman Tuhan. Ya, yang mereka katakan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, yaitu ucapan pengakuan mereka akan firman Allah, maka iblis itu dikalahkan. Haleluya. Jadi dengan perkataan, ya, ada darah anak domba Allah yang menyucikan, menguduskan kita, ya, dan membawa kita masuk dalam kerajaan Allah, ya. Dan dengan perkataan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Ya, kesaksian tentang apa? Kesaksian tentang kekuatan firman Tuhan, kekuatan Allah, kesaksian tentang keselamatan, ya, yang kita peroleh lewat pengorbanan Yesus. Itu kesaksian yang luar biasa. Ya, iblis coba untuk menuduh kita, mendakwa kita, tetapi kita ada firman Tuhan yang kita perkatakan. Itu iman Allah, kita perkatakan oleh darah anak domba Allah. Kita telah diselamatkan, kita telah dimenangkan, ya. Dan dengan perkataan kesaksian mereka, ya, mereka menang. Mereka di surga bersorak-sorai menyaksikan kemenangan mereka. Luar biasa. Ingat lagu pujian, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan seterusnya. Kemudian oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Banyak hal yang kita hadapi di sekeliling kita. Musuh kita, ya, adalah iblis yang coba untuk menghancurkan kita, yang coba mendakwa kita, yang coba untuk menjerat kita, yang coba untuk menipu kita. Perkatakan firman Tuhan. Amin. Perkatakan firman Tuhan, di situ iman kita akan bertumbuh. Ya. Jangan kita perkatakan perasaan kita, aduh takut, aduh bagaimana ini, apa yang harus saya lakukan. No, katakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Ya. Iblis sudah dikalahkan, sudah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Ya. Perkatakan itu. Jadi apapun yang datang dalam kehidupan, perkatakan firman Allah. Ya. Lawan itu dengan firman Tuhan. Ucapkan itu. Ucapkan, jangan cuma direnungkan, jangan cuma dirasakan, tapi diucapkan. Sebab mulut anak-anak Tuhan itu kuasanya besar. Hadapin apapun. Ada lagu lagi, jangan cuma lagu yang enak dinyanyikan, ya. Tapi biarlah kita nyanyikan itu sebagai kesaksian kita, ya. Yang kata bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus berkuasa, amin. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan kecuali nama Yesus Kristus, ya. Oleh sebab itu ketika kita berdoa dalam nama Yesus, haleluya, ucapkan. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus terjadilah mujizat. Haleluya. Dalam nama Yesus, ya, perkatakan, ucapkan firman Tuhan. Ya, hadapin apapun. Ya, itu sebabnya jangan cuma dikatakan perhatikan dalam Wahyu tadi. Perhatikan perkataanku, perhatikan firman Tuhan. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Jadi dengar firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Artinya kita benar lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya.
ucapkan itu. Dikatakan ayat tadi, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah. Haleluya. Barang siapa berkata beranjak. Jadi bukan cuma dirasakan, tapi diucapkan, dikatakan. Firman itu dikatakan, diucapkan. Apa yang kita dapat, kita bisa mendengar firman Tuhan dari ayat Alkitab yang kita baca, dari perjanjian baru sampai dari perjanjian lama ke perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita sudah belajar, kita bisa mendengar suara Tuhan dari situ. Kemudian kita bisa mendengar suara Tuhan dari khotbah, hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Lalu kita bisa mendengar suara Tuhan dari melalui Roh Kudus, ya, lewat nubuatan, penglihatan, mimpi, ya, atau bahasa-bahasa roh yang diterjemahkan, ya. Kita dengar suara Tuhan itu dan kita tahu itu buat kita. Tangkap itu, kita pegang itu dan lakukan. Ya. Ucapkan, ya. Ucapkan firman itu, maka itu jadi. Ya, ucapkan firman Tuhan, ya. Ucapkan apa yang dikatakan firman itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Barang siapa berkata, ya, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak, ya, pindah ke laut, maka dia akan pindah ke laut, ya. Luar biasa. Jadi miliki iman Allah, iman yang diucapkan, ya, iman yang diucapkan. Seperti contohnya dalam Kejadian, Tuhan waktu Allah menciptakan dunia ini, ya, maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Selanjutnya dan selanjutnya, ya, dan dunia ini tercipta. Ya, kemudian perkataan Yesus kepada pohon ara itu, ya, dikatakan bahwa jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dalam pengertian Tuhan mengutuk, mulai hari ini engkau mati, ya, tidak akan bertumbuh, tidak akan berbuah, ya, itu, dan itu jadi luar biasa. Yesus mengajar murid-muridnya dan mengajar kepada kita juga supaya kita memiliki iman Allah, iman yang mengucapkan, ya, firman Tuhan, ya. Lalu yang kedua, ucapkan, ya, ucapkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika kita dalam kesusahan, apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita, apakah lewat bacaan, ya, lewat khotbah, ya, lewat nubuatan, lewat suara Roh Kudus dalam hati nurani kita, dikatakan ucapkan itu dan jadi, dan itu akan jadi, ya. Paulus mengatakan kuasa dari ucapan firman itu juga di dalam Roma 10 ayat 8 sampai 10. Roma 10 ayat 8 sampai 10. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, jadi di sini firman itu dekat mulutmu, yakni dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi di sini loh, ya, artinya itu diucapkan, ya, ucapkan. Ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, artinya ketika kita katakan firman Tuhan. Apa firman itu? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita katakan Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi Paulus juga mengetahui kuasa dari perkataan atau ucapan firman Tuhan. Ya. Ketika diperkatakan itu terjadi luar biasa, dikatakan ketika dengan mulut kita mengaku, arti kita mengatakan firman Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Ya. Yesus adalah Tuhan, dan percaya ya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi keselamatan itu kita peroleh ya ketika kita mengakui ya, mengucapkan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia juru selamat, Dia sudah mati di atas kayu salib, dan Dia mati dan dikuburkan, dan 3 hari kemudian Dia dibangkitkan ya. Dan kita harus akui itu ya, ucapkan dengan mulut kita. Firman itu diucapkan, ada kuasa, maka engkau akan selamat ya. Jangan cuma dirasakan, tapi diucapkan. Kata benar, Yesus itu Tuhan. Orang mau katakan, wah Yesus itu nabi, Yesus itu siapa, anak tukang kayu, Yesus itu pembohong, Yesus itu apapun ya. Dia bukan Allah, terserah. Tapi saya dengan mulut saya mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Dia sudah mati dan Dia bangkit ya. Dan kita mendapatkan keselamatan. Jadi mengakui, ya mengucapkan firman itu, maka dikatakan selamat. Diselamatkan, akan diselamatkan. Itu mengandung pengertian kita akan disembuhkan. Kalau kita mengaku dengan mulut, mengucapkan firman Tuhan, maka kita akan disembuhkan. Kita akan diampuni dari dosa-dosa kita. Kita akan dipulihkan, dan bahkan kita akan disempurnakan. Itu arti kita diselamatkan. Kalau kita dengan mulut kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Dia dibangkitkan ya, maka kita diselamatkan, akan diselamatkan. Artinya kita akan disembuhkan, kita akan diampuni dari dosa-dosa kita, kita akan dipulihkan, dan kita akan disempurnakan. Haleluya ya. Jadi ucapkan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan dari firman kita ucapkan ya, maka itu akan memberikan keselamatan buat kita. Keselamatan itu mencakup kesembuhan, pengampunan akan dosa-dosa kita, dipulihkan keberadaan kita, hidup kita, dan disempurnakan untuk menjadi seperti Kristus. Luar biasa ya. Itu yang kedua ya. Kedua, ucapkan ya. Yesus mengajar murid-muridnya supaya mereka percayalah kepada Allah. Artinya milikilah iman Allah ya, seperti apa yang Dia lakukan kepada pohon ara itu, dengan lengkap ucapan kata-kata ya. Itu iman yang diucapkan, maka itu jadi. Kemudian dikatakan kedua, ucapkan apa yang dikatakan firman Allah. Apa yang dikatakan oleh firman dalam hidup kita ya, lewat ayat, lewat khotbah, lewat Roh Kudus. Ketika kita dalam kesulitan, masalah, persoalan, ucapkan firman itu yang kita dengar, perkatakan itu, maka engkau akan selamat ya. Dikatakan engkau akan selamat, artinya engkau akan dipulihkan, engkau akan diampuni dosa-dosamu, engkau akan disempurnakan, bahkan engkau akan disembuhkan. Haleluya. Yang ketiga ya, di dalam ayat 23 bagian B, perhatikan, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini ada kaitannya. Jadi kita harus memiliki iman Allah ya, iman yang diucapkan ya, kemudian kita ucapkan apa yang firman taruh dalam kehidupan kita, ucapkan itu ya. Barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah ya, maka itu akan
dan tercampaklah di laut, maka itu akan tercampak. Ya, kita ucapkan. Nah, ada lagi, ditambah lagi. Bukan cuma sekedar ucapan, tapi percaya akan apa yang kita ucapkan atau katakan itu. Percaya. Ya. Kita katakan keselamatan itu hanya ada dalam Kristus. Bukan cuma diucapkan, tapi kita juga harus percaya. Ya. Percaya bahwa apa yang kita ucapkan itu ya dan amin, terjadi dalam hidup kita. Ya. Asal tidak bimbang hatinya. Ayat ini, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Haleluya. Jadi jika firman Allah itu diam dalam hati kita dan kita pegang erat firman itu, maka ketika ada tantangan, cobaan yang datang dalam kehidupan kita, ya, dengan segera kita akan berteriak, ya, kemenangan. Maka pasti kita akan dapat kemenangan, ya. Ya, itu. Kita dengar firman Tuhan. Nanti kita pegang erat firman Tuhan. Lalu kita ucapkan. Ya. Ketika mungkin kita rasa mulai, aduh kok rasanya udah mulai sakit ya. Kayaknya saya mau sakit ini. Kalau kita terus, oh iya mau sakit nih, jadi sakit kita. Tapi ketika perasaan itu sakit datang, lalu kita ingat firman Tuhan. Ya. Kita ingat firman Tuhan bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sembuhkan kita. Maka kita ucapkan itu, perkatakan, ya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh, ya. Dan ketika aku ucapkan itu, percaya itu terjadi. Jadi bukan cuma ucapkan, 1000 kali kita ucapkan, bahkan mungkin beratus-ratus ribu kali kita ucapkan itu, tapi tanpa iman itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Saya pernah merasa kesakitan luar biasa. Ya. Biasa sakit asam urat. Ya, kalau udah dikena di kaki, udah aduh mau gerak sedikit aja sakit banget. Ya. Sakit banget. Gerak sedikit sakit banget. Ya, saya sudah berdoa, Tuhan, sudah minum obat, enggak juga. Ya, akhirnya saya tidak memikirkan sakit itu, saya memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan karena dalam pujian pasti ada kemenangan. Ya, saya memuji Tuhan, saya memuji Tuhan. Ya, saya yakin, saya ingat Paulus dan Silas di penjara, mereka memuji Tuhan, mereka terlepas belenggu-belenggu. Ya. Itu saya memuji Tuhan. Saya tidak mengingat lagi itu sakit, memikirkan sakitnya. Saya menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya percaya Tuhan Maha Kuasa. Engkau sanggup untuk melepaskan rantai-rantai Paulus dan Silas di penjara. Engkau juga mampu melepaskan sakit penyakit saya, melilit pergelangan kaki saya. Saya percaya dan saya memuji Tuhan. Saya menyanyi, Allahku luar biasa, Allah yang besar. Saya menyembah Allah yang besar. Sampai saya tertidur. Akhirnya tertidur. Bangun pagi saya sudah sembuh. Saya bisa jalan. Padahal jalan aja mau ke toilet, aduh setengah tinggal di Papa. Oleh Pak Daud di Papa jalan. Tapi itulah iman diucapkan, ya, ucapkan firman itu, diucapkan dan percaya apa yang kita ucapkan itu, firman yang kita ucapkan itu jadi dalam hidup kita. Haleluya, amin, haleluya. Praktekkan ini, benar firman Allah, benar, ya. Iman bertumbuh dari perkataan, ucapan firman Tuhan, ya. Namun ucapan itu harus dengan iman. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 23 baik. Asal tidak mulai dari ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.
luar biasa. Ya, jadi jangan lupa miliki iman Allah, miliki firman yang diucapkan, ya. Kita ucapkan itu, ya. Ucapkan itu, kita ucapkan, kita praktekkan, ya. Tapi harus disertai dengan iman, ya. Iman yang sungguh, ya. Kalau goyah sedikit nggak akan jadi. Iman yang sungguh, ya. Percaya, ya. Tidak bimbang hatinya, ya. Kalau bimbang, percaya enggak, itu namanya bimbang, ya. Percaya saja, amin. Itu jadi. Memang kan tidak mudah, ya. Percaya datang, ya. Kemarin saya katakan kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Supaya kita mampu untuk mengasihi Tuhan, kita mampu mendengar suara Tuhan, dan kita mampu taat kepada firman Tuhan, ya. Kita harus bergaul intim dengan Tuhan supaya kasih itu tumbuh sehingga kita mampu melakukannya, ya. Kasih kepada Tuhan, ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kita tahu sifat-sifatnya Dia, kita tahu keberadaannya, ya. Ketika kita tahu, maka setiap firman itu ketika kita ucapkan dengan penuh keyakinan iman, maka itu jadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Belajar dari hal-hal yang kecil dulu. Jangan dulu gunung yang dipindahkan. Hal-hal yang kecil dulu yang terjadi tiap-tiap hari dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita mungkin pingin makan apa, makan kue, makan enak tapi nggak punya apa-apa. Tuhan, aku pingin makan, katanya tak cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Maka akan ada makanan enak, akan ada minuman yang enak. Haleluya, ya. Cari dahulu kebenaran, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi baca firman dulu kuat-kuat, ya. Baca firman Tuhan, dapat rema dari firman Tuhan, ucapkan itu, jadikan itu iman, ya. Maka itu terjadi. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak teman-teman kita juga bersaksi ketika mereka nggak punya apa-apa, nggak punya beras, ya. Mereka nggak tahu mau kemana, mereka datang kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan menyediakan segala keperluan. Tuhan, Engkau menyediakan segala kebutuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kekuatan dalam Yesus Kristus. Haleluya. Hei, percaya, dia ucapkan itu dan dia imani, Tuhan pasti datang jadi. Ada yang orang kepingin makan daging, kepingin makan kue ini, ya. Dia percaya, dan dia nggak punya uang untuk membeli. Tiba-tiba Tuhan kasih uangnya. Aku percaya nanti, sabar ya, pasti Tuhan kasih uang dan kita bisa beli makanan itu. Benar, iman. Haleluya, percaya bahwa Tuhan memberi. Haleluya. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita. Tuhan juga akan memberikan, ya. Ingat baik-baik, bangun hubungan dengan Tuhan dan intim dengan Tuhan, ya. Kita katakan firman Tuhan, ya. Kita percaya itu jadi, maka itu jadi dalam hidup kita. Haleluya. Contohnya Abraham, ya. Siapa yang nggak tahu Abraham? Di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dengar baik-baik, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, ya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, itu firman Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya
dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Wow, belajar dari iman daripada Abraham, ya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Ya, Tuhan sudah berfirman kepada dia, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, dia percaya dan dia perkatakan itu. Kalau boleh saya simpulkan pernyataan daripada Abraham ini, ya, mungkin dia berkata seperti kita, haleluya, puji Tuhan, Allah sudah menjanjikan aku untuk mendapat seorang anak. Aku akan punya anak. Walaupun aku sudah 100 tahun, sudah tua, sudah tidak mungkin, bahkan Sarah sudah berusia 90, udah mati haid, ya, udah gak produktif. Tapi aku tetap percaya aku akan punya anak. Ya, seperti itu, ya. Itu Abraham, ya. Dia mendengar firman bahwa dia akan keturunan akan menjadi banyak, ya. Itu firman datang kepada dia, ya. Dan dia ucapkan itu, ya. Menurut apa yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah karena usianya telah 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah tidak bimbang. Ia tidak bimbang. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Itu dia ucapan, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Dia sudah janjikan bahwa aku akan memiliki keturunan yang banyak, dan aku percaya dia akan melaksanakan apa yang dia janjikan, ya. Maka jadi hal yang mustahil, tapi dia ucapkan, dia imani, dia percaya apa yang diucapkannya, ya. Jadi apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu, sehubungan dengan persoalanmu, dengan pergumulan hidupmu, apakah itu lewat ayat yang kita baca, lewat khotbah, lewat suara Roh Kudus, ya, perkatakan itu. Perkatakan itu kembali dari mulut kita, sebab mulut kita, mulut orang benar besar kuasanya. Ya. Katakan, ya, dan percaya. Apa yang kita katakan itu jadi dalam hidup kita. Haleluya. Yang terakhir, kita percaya kita harus berdiri teguh dalam iman itu. Ya, kita sudah ucapkan, pasti akan ada banyak. Kita sudah imani untuk menanti itu digenapi, pasti banyak sekali godaan, banyak sekali tuduhan-tuduhan iblis untuk coba melemahkan iman. Tapi tetap berdiri teguh di atas firman Tuhan yang kita perkatakan itu. Tetap jangan goyah. Ya, apapun tuduhan iblis, apapun keberadaan di sekeliling kita nggak mendukung keyakinan percaya kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita percaya kan firman Tuhan, mungkin sekeliling kita nggak mendukung, bahkan istri, suami, anak-anak, orang tua kita nggak mendukung, hamba Tuhan, gembala kita nggak mendukung, ya. Tetap berdiri teguh di atas firman Allah. Imanmu, ucapan firmanmu, keyakinan akan firman yang engkau ucapkan, tetap berdiri teguh sampai itu digenapi dalam hidupmu. Haleluya. Kenapa? Karena Yeremia 1 ayat 12 berkata, lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku.
membeku. Artinya, Tuhan siap sedia untuk melaksanakan apa yang Dia sudah katakan dalam hidupmu, yang engkau sudah ucapkan dengan iman percayamu yang sungguh, itu digenapi. Tuhan akan melaksanakan itu dalam hidupmu. Haleluya. Jadi dapatkan firman Allah, taruh itu dalam mulutmu, ucapkan itu dengan keyakinan penuh dari hati kita yang paling dalam, dan pasti itu akan jadi dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Kemenangan ada di mulutmu. Perkatakan firman, ya. Jangan bimbang, jangan ragu, tapi yakin apa yang Tuhan, firman yang Dia taruh dalam hati kita, ya, kita ucapkan itu, ya, dan kita yakini itu, dan sambil menanti itu digenapi, kita tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman itu, maka engkau akan mendapatkannya. Itu janji firman Tuhan. Haleluya. Percayalah kepada Allah, dan barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke laut, maka itu akan terjadi. Apa yang engkau dapat dari Allah, firman, sesuai dengan kebutuhanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, lalu Tuhan memberikan firman itu kepadamu, engkau perkatakan dengan iman, dan tetap terus berdiri teguh dalam firman itu sampai itu digenapi dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi 1 bulan ini kita sudah mendengar tentang iman adalah benih yang harus selalu bertumbuh. Nah, pertumbuhan itu terjadi lewat mendengar firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan ucapkan firman itu, ya, ucapkan, perkatakan firman itu, maka engkau akan melihat imanmu akan bertumbuh menjadi dewasa dan sempurna, sehingga engkau bisa berkata, "Hai gunung, beranjaklah, tercampaklah ke laut," maka itu akan terjadi. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung persoalan, gunung-gunung kesusahan, kesulitan yang selama ini membeku, ya, gak mampu keluar, gak mampu untuk pindah, gak mampu untuk lenyap. Ingat, engkau bisa melakukan itu, engkau bisa memindahkan itu, pergi, bahkan menghancurkan itu dengan iman. Iya. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan, ucapkan apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup kita, dan tetap berdiri, percaya, dan berdiri di atas kebenaran firman yang kita ucapkan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah menolong kami. Sepanjang bulan ini Engkau mengajar kami tentang firman-Mu Tuhan, bahwa iman kami harus bertumbuh seperti benih yang harus selalu bertumbuh. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang menumbuhkan benih firman itu. Ketika kami membuka hati kami, menjadikan tanah hati kami tanah yang subur, artinya yang mau ditaburi dengan benih firman Tuhan, di mana firman yang kami dengar, kami lakukan, kami taati,
bahkan naik level yang lebih tinggi. Kami ucapkan itu menjadi satu kekuatan, satu kuasa yang dengan penuh keyakinan percaya kami, maka itu jadi. Apa yang Engkau firmankan itu jadi dalam hidup kami. Dan sebab itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah situasi keadaan bangsa kami dengan adanya virus corona ini, dengan adanya kesusahan, kesulitan, tidak ada yang dapat menghalangi kami untuk tetap mencari Engkau, bersekutu denganmu Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan, bertemu dengan Engkau Tuhan, bahkan mendengar suara-Mu Tuhan, mendengar firman-Mu Tuhan yang Engkau katakan buat kami pribadi lepas pribadi, buat kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu Tuhan. Dan kami ucapkan firman itu menjadi satu kebenaran yang memerdekakan kami, yang mengangkat kami, yang menyelamatkan kami, yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami, yang menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti buat setiap pribadi kami sampai menjadi pelaku firman ini, sampai firman ini genap dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami didapati memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Roh Kudus, penolong yang baik, yang mengingatkan setiap firman ini ketika kami ada di sekeliling situasi dan keadaan yang tidak nyaman, tidak baik, banyak godaan dan cobaan. Tapi biar firman ini tetap terus tinggal di dalam kami. Kami tetap memperkatakan firman ini dan kami tetap percaya itu jadi dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang sukses, orang-orang yang selalu mengalami kemenangan, selalu mendapat jalan keluar dari Tuhan. Karena kami menjalin hubungan yang intim dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan dalam tangan Tuhan. Setiap orang-orang percaya yang mendengar firman ini, biarlah Tuhan tolong mereka dalam segala kesukaran, kesulitan, masalah mereka. Buat mereka tetap mendengar firman Tuhan, apa yang Tuhan firmankan secara pribadi. Mereka menangkapnya dan melakukannya dengan taat, mengucapkannya dengan penuh keyakinan iman, maka itu jadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang membutuhkan kesembuhan, biar memperkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka disembuhkan. Mereka ucapkan dengan iman dan itu jadi dalam hidup mereka. Mereka yang khawatir tentang hari esok mereka, biar kebenaran firman Tuhan datang dalam mereka, dan mereka katakan, aku tidak khawatir. Ketika aku mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka Tuhan sendiri yang akan mengadakan semuanya. Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan yang ada dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap mengucapkan firman-Mu Tuhan, memperkatakan firman-Mu, dan itu jadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa, serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami semua dikuatkan dengan firman Tuhan. Roh Kudus bantu kami supaya kami mempraktekkan, melakukan firman Tuhan dengan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum saya mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat, kita akan mengangkat satu pujian.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau
Haleluya. Puji Tuhan, sebelum saya doa tutup dan berkat kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan buat gereja Tuhan, di layar ini ada rekening gereja. Saudara bisa memberi dengan sukacita, dan pasti Tuhan memberkati semua persembahan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih juga Tuhan buat setiap persembahan yang sudah diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka berlipat-lipat ganda dalam usaha pekerjaan mereka, dalam setiap rencana-rencana mereka. Tuhan berkati, jadikan berhasil. Tuhan mengangkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apa saja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Asalkan mereka menjadikan firman itu pegangan dalam hidup mereka. Dan mereka tetap taat, setia melakukan firman-Mu. Maka janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati studi mereka, Engkau memberkati usaha pekerjaan, Engkau memberkati pelayanan kami, Engkau memberkati semua apa yang menjadi rencana-rencana kami. Bahkan sepanjang minggu yang berjalan ini kami ada dalam tuntunan pimpinan Tuhan, dalam berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Tutupan darah Yesus di atas tubuh jiwa roh kami. Tidak ada serangan virus penyakit apapun masuk dalam tubuh kami. Itu yang kami perkatakan dengan iman. Dan kalaupun sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka kami disembuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, itu tidak dapat dirampas oleh siapapun. Itu akan menjadi milik kami. Dan itu akan kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah mata imanmu kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita sekalian sepanjang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua di awan yang permai untuk menjemput setiap saleh-salehnya, termasuk saya dan saudara. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya.